Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang saya hormati, sesi berikutnya adalah sesi kedua dari hukum kepailitan yang saya ambil dari bagian kedua dari buku saya yang berjudul tentang hukum kepailitan. Bahwa seperti yang saya uraikan pada sesi pertama, seorang yang dimohonkan pailit, ya, dia tidak serta-merta hakim akan memutus permohonan itu tanpa mendengar, ya, mendengar permohonan dari pemohon, mendengar keterangan-keterangan dari kreditur lain. Siapa tahu ada kreditur yang tidak ikut mengajukan permohonan pailit. Katakanlah misalnya krediturnya itu 10 tapi yang mengajukan pailit 2, maka hakim memanggil kreditur yang lain, memanggil debitur yang lain yang berutang untuk didengar. Nah, dia akan ditanyakan kepada debitur apakah mau damai apa tidak, atau mau akor apa tidak. Ya. Ini sama dengan perkara-perkara biasa di pengadilan negeri, misalnya ada proses mediasi yang diatur dalam Perma nomor 1 tahun 2018. Tapi dalam kepailitan disebut dengan akord, ya. Maka kalau tidak tercapai perdamaian, ya udah dilanjutkan pada proses persidangan. Persidangan pada perkara kepailitan itu berjalan singkat. Ya, kalau sudah tidak tercapai perdamaian, maka sidang di pengadilan niaga itu berjalan singkat, ya. Tidak ada damai, maka paling lambat 60 hari sejak permohonan kepailitan, perkara kepailitan harus sudah diputus oleh pengadilan niaga. Harus sudah diputus, sehingga berjalan sangat efisien dan efektif. Apabila ada banding, kasasi, itu ada waktu-waktu yang sangat singkat juga, ya. Bahwa 30 hari sudah harus diputus, ya. Nah, ini tidak seperti pengadilan biasa yang kadang-kadang lama diputus sampai di Mahkamah Agung. Tapi untuk pengadilan niaga ini dan undang-undang kepailitan sangat terinci mengatur tentang batas waktu banding, batas waktu kasasi, batas waktu perlawanan dan segala macam. Saudara sekalian, setelah orang dinyatakan pailit, apakah dia kehilangan hak atas hartanya? Tidak. Seorang yang dinyatakan pailit, dia berhak atas hartanya, tapi dia tidak boleh menguasai hartanya. Yang menguasai hartanya adalah kurator, ya, kurator atau balai harta peninggalan. Kurator itu swasta, ya, bisa diangkat kurator swasta atau balai harta peninggalan. Dialah yang menguasai. Tapi yang punya hak atas harta itu adalah debitur. Jadi debitur hanya berhak tapi tidak boleh menguasai hartanya. Karena takut kalau dia yang menguasai nanti dijual sehingga merugikan orang lain. Itulah prinsip dari kepailitan. Kepailitan membuat seorang debitur itu kehilangan hak menguasai atas harta miliknya. Apa akibat lain dari kepailitan? Maka dengan adanya keputusan pailit, debitur ini tidak bisa lagi dituntut oleh gugatan-gugatan lain, oleh orang-orang lain yang menyangkut perjanjian-perjanjian lain yang dijaminkan dengan harta itu. Jadi saya masih berutang kepada A, saya tidak bisa dituntut lagi dengan gugatan lain, ya, dengan alasan mau menyita harta saya. Harta saya sudah dikuasai oleh BHP ataupun kurator, maka silahkan orang lain menagih lewat kurator. Jangan menggugat saya ke lewat pengadilan. Itulah akibatnya. Kalau ada tuntutan-tuntutan yang sudah dimasukkan ke pengadilan, maka tuntutan itu batal demi hukum. Tuntutan lain, ya, maka gugatan yang sudah diajukan sebelumnya
akan batal dengan adanya kepailitan. Begitu pula seorang yang sudah dinyatakan pailit tidak bisa diajukan pidana terhadap harta itu, dikatakan dia menggelapkan harta. Tidak, karena harta sudah dipegang oleh kurator. Maka tidak bisa dilaporkan dia pidana menggelapkan harta misalnya. Karena hartanya sudah dipegang oleh BHP atau kurator. Ketiga, apa akibatnya? Debitur tidak bisa dipaksa oleh putusan sebelumnya untuk dieksekusi. Jadi kalau ada eksekusi terhadap harta debitur, begitu ada putusan pahit, maka eksekusi itu batal. Jadi silahkan eksekusi, para pihak-pihak itu yang mau mengeksekusi menyampaikan kepada Balai Harta Peninggal, dia akan menjadi kreditur bersama-sama dengan kreditur lain. Para pemohon eksekusi dalam kasus-kasus lain, sita eksekusi akan berakhir dengan adanya keputusan pailit. Kalau ada perjanjian timbal balik, misalnya saya ada buat perjanjian dengan orang, saya ini mau dinyatakan pailit, ya. Lalu saya dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga, tergantung para pihak apa mau meneruskan kepailitan apa perjanjian itu atau membatalkan. Nah, maka diserahkan kepada pihak untuk melanjutkan perjanjian itu atau membatalkan. Kalau melanjutkan, maka harga barangnya diserahkan kepada kurator. Tapi kalau batal, maka tidak terjadi apa-apa. Ya. Silakan. Perjanjian-perjanjian yang dibuat sebelumnya boleh dilanjutkan, kesepakatan para pihak, tapi pembayaran hak dan kewajiban itu akan berhubungan dengan kurator. Kemudian terhadap harta bawaan perkawinan, misalnya saya ini kawin sama seseorang, lalu seseorang itu dia pailit, maka kalau ada perjanjian kawin bahwa harta bawaan saya, maka saya bisa meminta pada kurator bahwa harta bawaan saya itu tidak ikut disita sebagai harta pailit, tapi harus dikembalikan kepada saya sesuai dengan perjanjian kawin bahwa harta tidak bercampur. Ya, itu tergantung dalam undang-undang perkawinan, boleh terjadi pemisahan harta perkawinan. Nah, bagaimana kalau sebelum saya pailit, saya menjual barang saya supaya merugikan orang lain, itu perjanjian itu batal apabila dilakukan dalam waktu 1 tahun sebelum dipailit. Tapi kalau lebih dari 1 tahun, maka perjanjian penjualan barang saya itu sah. Tapi kalau saya menjual harta pailit saya, itu harta saya, sebelum 1 tahun, maka dianggap saya akan merugikan orang lain. Maka perjanjian saya itu dibatalkan, dinyatakan batal, sehingga perjanjian itu tidak sah. Batasnya apa? 1 tahun. Kalau lebih dari 1 tahun, maka berlaku sah jual beli itu. Misalnya saya jual mobil saya, kira-kira 2 tahun yang lalu, maka dianggap sah jual beli itu. Tapi kalau saya jual mobil saya 6 bulan yang lalu, itu bisa ditarik sebagai harta pailit. Itu maknanya akibat kepailitan terhadap jual beli, ya, jual beli. Nah, saudara sekalian, bahwa sebenarnya ya, seseorang bisa saja tidak serta-merta dinyatakan pailit. Ya, bahwa dalam undang-undang kepailitan diatur juga tentang penundaan pembayaran. Saya bisa memohon kepada majelis hakim di pengadilan niaga untuk minta saya ditunda bayar hutang saya apabila terjadi, syaratnya kalau dikasih pembayaran hutang itu apabila terjadi musibah. Nah, seperti kasus sekarang ini, kasus virus corona misalnya, bahwa gara-gara virus corona saya tidak bisa membayar utang saya di bank, ya, maka saya bisa memohon kepada pengadilan niaga untuk menunda pembayaran utang saya yang sudah jatuh tempo dengan alasan ada kejadian yang bersifat overmah, kejadian yang bersifat force majeure, sehingga saya tidak bisa berusaha untuk melunasi hutang saya. Jadi
penundaan pembayaran dalam Undang-Undang Kepailitan, dalam hukum kepailitan diperkenankan oleh Undang-Undang Nomor 37 2004. Tapi syaratnya terjadi peristiwa-peristiwa yang luar biasa di luar kemampuan manusia. Demikian pula sebenarnya di dalam hukum perbankan, Undang-Undang 10 tahun 98 diperkenankan debitur untuk menunda membayar kreditnya lewat program rescheduling, reconditioning, restructuring, ya, restructuring, penundaan dengan melakukan struktur kreditnya diatur, ya, kondisi perusahaannya diperbaiki, dibantu oleh bank, jadi tidak serta-merta harus dilelang hartanya, apalagi dengan cara parate eksekusi yang saya sudah jelaskan. Parate eksekusi sekarang harus melalui pengadilan, tidak boleh bank itu melelang sendiri harta jaminan. Nasabah bisa mengajukan reconditioning, restructuring, maupun rescheduling daripada hutangnya. Nah, demikianlah yang terjadi pada kepailitan. Seorang debitur apabila keadaan terpaksa dia tidak bisa bayar hutangnya karena kondisi yang di luar kemampuan manusia, bencana alam dan sebagainya, dia bisa mengajukan penundaan pembayaran hutang. Demikianlah kuliah kita yang kedua dari hukum kepailitan. Semoga mahasiswa bisa mengambil manfaat dari kuliah ini untuk diambil poin-poinnya, di resume menjadi bahan-bahan kuliah berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.